Pemirsa, sebuah rumah dan tempat servis barang elektronik ludes terbakar di Bangkalan, Jawa Timur. Petugas damkar yang datang sempat terkendala saat hendak mendekati lokasi. Kobaran api melalap sebuah rumah serta tempat usaha servis barang elektronik di Jalan Muhammad Yasin, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Warga sekitar yang sempat panik melihat api berada di permukiman pun bergotong royong memadamkan api dengan peralatan seadanya. Damkar mengalami kesulitan ketika menuju titik kebakaran. Jadi kami terpaksa armada parkir di jalan. Kita tarik selang ke dalam, ada kira-kira berapa? 5 selang yang kita keluarkan. Berarti sekitar berapa selang? 20 meteran ya per selang. Kebakaran ini diduga akibat korsleting arus listrik yang kemudian dengan cepat membesar serta menghanguskan benda-benda di sekitarnya. Meski tidak ada korban dalam insiden ini, namun barang-barang elektronik di dalamnya hangus terbakar, termasuk sebuah sepeda motor yang tak sempat diselamatkan pemiliknya. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Terjebak badai, sebuah kapal yang membawa 5 pemancing mengalami kerusakan mesin dan juga terapung di tengah laut Pulau Air Kota Padang selama 6 jam. Ini proses evakuasi, pemirsa, berlangsung dramatis. Mundur, tahu apa? Pas. Proses evakuasi 5 orang pemancing yang terombang-ambing di tengah laut perairan Pulau Air Kota Padang berlangsung dramatis. Kapal yang mereka tumpangi mengalami mati mesin karena terjebak badai. Satu persatu penumpang kapal yang merupakan pemancing ini dievakuasi ke perahu SAR dengan kondisi selamat. Ini ada 5 orang. Berarti tadi cuaca memang biasa saja atau bagaimana ini? Cuaca bagus. Ada hujan tidak ada. Sebelumnya tim SAR menerima laporan adanya 5 pemancing yang terjebak badai dan terombang-ambing di tengah laut selama 6 jam setelah kapal yang mereka tumpangi mati mesin. Keluarga beliau melakukan aktivitas memancing di sekitar Pulau Air Kota Padang. Dan dia melaporkan bahwa kapal yang mereka gunakan melaksanakan mancing mengalami kerusakan. Kita dari kantor SAR Padang mengerahkan tim menuju ke lokasi dibantu dengan rekan media 1 orang. Seluruh korban berhasil diselamatkan dan dibawa ke dermaga pelabuhan Muaro Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 2 kelompok remaja terlibat tawuran menggunakan senjata tajam, batu, dan juga air keras di Jatinegara, Jakarta Timur. Dua kelompok remaja yang belum diketahui asalnya ini terlibat aksi tawuran di ruas Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Meski di jalan raya, namun tidak menyurutkan aksi kedua kelompok ini untuk saling serang menggunakan senjata tajam, batu, dan juga air keras. Aksi tawuran memaksa pengendara yang melintas memilih jalur lain guna menghindari jadi salah sasaran. Tawuran ini diduga dipicu saling lempar batu oleh sejumlah remaja hingga akhirnya menimbulkan tawuran. Tak ada korban dalam aksi tawuran ini, hingga akhirnya berhasil dibubarkan petugas kepolisian yang sedang berpatroli. Di Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, siswa SD di Depok, Jawa Barat bahkan masih mengenakan seragam sekolah menggelar tawuran sambil membawa kayu hingga senjata tajam. Warga pun akhirnya turun tangan untuk membubarkan tawuran mereka. Udah banyak banget nih Pak Dedi. Sejumlah bocah sekolah dasar terlibat aksi tawuran di sebuah perumahan di kawasan Cilanggap, Tapos, Kota Depok. Para siswa SD yang masih mengenakan seragam sekolah berlarian di tengah perumahan sambil membawa kayu hingga senjata tajam. Bahkan aksi tawuran pun berlanjut hingga ke tempat pemakaman umum setempat. Warga pun berusaha mengejar para bocah untuk menghentikan tawuran. Ironisnya, di tengah kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait pelajar yang bermasalah akan dibawa ke barak militer, pelajar sekolah dasar di Kota Depok malah terlibat aksi tawuran. SD, Pak.
Iya, anak SD. Bawa senjata nggak sih, Pak? Nggak tahu, saya itu nggak lihat. Oh. Tapi sempat dikejar warga, Pak? Atau? Nggak dikejar, cuma dilarai, tapi bawa sajam itu nggak lihat, nggak ada. Jadi nggak ada warga yang nggak bawa sajam itu, Pak? Nggak kelihatan, nggak lihat kita. Oh, gitu. Dinas Pendidikan Kota Depok bersama pihak kepolisian akan mempertemukan pihak sekolah dan para orang tua siswa yang terlibat tawuran pada hari Kamis mendatang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 28 preman berkedok anggota organisasi kemasyarakatan berhasil diamankan polisi dalam operasi Brantas Jaya 2025. Perang terhadap aksi premanisme di ibu kota terus digaungkan jajaran Polres Metro Jakarta Pusat. Dari hasil operasi Brantas Jaya 2025 yang digelar petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat selama 3 hari, sebanyak 28 preman berkedok anggota ormas diamankan. Setelah dilakukan pemeriksaan, 9 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melakukan pemaksaan dan pemerasan. Modus yang dilakukan meminta uang jasa parkir secara paksa kepada pemilik kendaraan dengan jumlah yang tak wajar, yakni Rp20.000 hingga Rp30.000. Mereka bahkan tak segan-segan mengancam korbannya jika tak mau memberikan uang sesuai permintaan. Pemaksaannya untuk memberikan uang antara Rp20.000 dan lebih dari itu. Dan dari alat bukti yang berhasil kita sita, itu ada uang sekitar Rp980.000 dan juga penertiban baliho, spanduk, dan bendera itu sekitar lebih dari 200 ke 300 lembar. Salah seorang anggota ormas mengaku terpaksa menjadi juru parkir liar karena bisa memperoleh penghasilan yang menggiurkan hingga Rp7 juta per bulan. Per bulan dapat berapa dari parkiran? Kan nggak setiap hari di parkiran, Pak. Ketika saya kerja. Jadi nggak ke parkiran. Ya, kira-kira berapa per bulan? Ya sekitar 6-7 dapat. 6-7 juta. Petugas menegaskan akan terus menindak tegas aksi premanisme dan tidak akan memberikan ruang kepada para preman demi memberikan keamanan dan kenyamanan kepada warga Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.